Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan ini masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan tentunya senantiasa kita memuji Allah dengan bersyukur dan juga dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga Allah menetapkan hati kita ini di dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di dalam agamamu dan juga di dalam ketaatan kepadamu. Itulah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah setelah selesai salat kita, sehingga Allah menjaga iman kita, menjaga Islam kita sampai akhir hayat kita, dan kita semoga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita haturkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Karena dengan sebanyak kita berselawat kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang berkah ini, marilah kita merenungi satu surah dalam Al-Quran, surah yang sangat pendek, yang hanya memiliki 3 ayat, yaitu surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan kepada kita tentang surah ini, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasa'atuhum. Seandainya manusia mentadabburkan surah ini, maka sudah cukup baginya. Jadi surah Al-Asr ini yang hanya memiliki 3 ayat, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini mentadabburkan surat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu lagi menurunkan surah-surah yang lainnya. Namun karena banyak dari manusia yang tidak mentadabburkannya, bahkan lalai, maka Allah menurunkan surah-surah yang lainnya. Begitulah pemahaman yang Imam Syafi'i dari perkataan Imam Syafi'i sampaikan kepada kita. Kemudian di dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayatnya kepada kita. Yang pertama, pada ayat pertama Allah sampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Yaitu Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa. Al-Asr itu adalah masa yang dilalui oleh manusia dari awal dia dilahirkan sampai dia meninggal. Itulah yang dikatakan dengan Al-Asr. Maka Allah bersumpah dengan Al-Asr. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu sangat penting bagi manusia, dan waktu itu adalah sangat penting bagi kita manusia. Karena kalau kita melalaikan waktu, kita tidak bisa lagi mengulangi waktu tersebut. Seperti waktu ini akan terus berjalan, antara hari ini dengan hari kemarin tidak sama. Begitu juga ibadah pada hari kemarin dengan ibadah yang kita kerjakan pada hari ini juga tidak sama. Maka waktu itu sangat berharga bagi kita. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu, wal 'asr. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan waktu, Allah menyampaikan kepada kita pada ayat keduanya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Jadi pada hakikatnya manusia Allah ciptakan adalah dalam keadaan rugi. Jadi manusia ini pada dasarnya adalah dalam keadaan rugi. Kita Allah ciptakan dalam keadaan rugi. Setiap waktu yang kita jalani, setiap waktu yang kita lewati, itu adalah kerugian bagi kita. Kemudian Allah memberikan solusinya kepada kita pada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr
wahai sekalian manusia, jika kamu ingin menjadi orang-orang yang tidak rugi, maka kerjakanlah 4 hal ini. Apa 4 hal tersebut? Allazina amanu, iaitu beriman kepada Allah, beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam kesabaran. Itulah 4 solusi yang Allah berikan kepada kita, sehingga waktu yang kita jalani akan benar-benar menjadi waktu yang sangat bermanfaat bagi kita. Orang yang beriman, yang dikatakan orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, yang dia ucapkan dengan lisannya, kemudian dia tasdiq, dia benarkan dalam hatinya, wal amalu bil arkan, dan dia kerjakan dengan seluruh amalan anggota tubuhnya. Orang kafir, apabila dia mengerjakan kebaikan, seperti misalnya dia bersedekah, namun tidak ada iman bagi dirinya, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Karena iman adalah kunci, salah satu kunci supaya kita terhindar dari perbuatan rugi tersebut. Kemudian yang kedua, wa amalus solihat, beramal soleh. Tidak cukup dengan kita beriman saja, tapi kita juga harus memperbanyak amal soleh kita. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah segala sesuatu perbuatan yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita atau perintahkan kepada kita, kita mengerjakannya, maka kita telah beramal soleh. Seperti Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan solat, maka kita mengerjakan solat, maka kita telah melakukan amal soleh. Kemudian kita diperintahkan Allah membayar zakat, kita bayar zakat, maka kita telah melakukan amal soleh. Rasulullah perintahkan kita, anjurkan kita untuk makan dengan tangan kanan, maka kita telah melakukan amal soleh. Minum, baca bismillah, minum dalam keadaan duduk, maka kita telah melakukan amal soleh. Kemudian juga amal soleh ini bermakna segala sesuatu yang Allah dan Rasul larang kepada kita. Seperti Allah dan Rasul melarang kita mencuri, berzina, pacaran dan segala macam bentuk-bentuk larangan, kita meninggalkannya, maka kita telah melakukan amal soleh. Maka amal soleh, orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, orang tersebut telah dikatakan dia telah melakukan amal soleh. Oleh kerana itu, amal soleh dia sangat luas maknanya. Segala sesuatu yang Allah wajibkan dan segala sesuatu yang merupakan hukumnya sunnah, dan segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang dianjurkan kepada kita kerjakan di dunia ini yang niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal soleh. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan di dalam kebenaran. Jadi kita tidak cukup dengan beriman saja, beramal soleh saja, tapi kita tidak saling mengingatkan dengan mengingatkan antara saudara kita tentang kebaikan-kebaikan. Maka Islam ini bukan hanya menjadi soleh li nafsihi, bukan hanya kita soleh bagi diri kita sendiri, walakin al-muslihu li akharin, akan tetapi menjadi orang yang muslih. Muslih itu juga yang memperbaiki orang lain. Inilah Islam. Islam ini bukan hanya agama yang untuk dirinya sendiri saja, tapi agama yang mengajak semua manusia, semuanya masuk ke dalam syurga. Maka ada istilahnya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajaklah siapa saja ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itulah perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi mengingatkan di dalam kebaikan, mengingatkan di dalam kebenaran, itu adalah kewajiban bagi setiap siapa saja yang dia sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka muncul kewajiban bagi dirinya untuk mengajak mengajak manusia-manusia saudara-saudaranya di dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam kesabaran. Tak kala kita menyampaikan dakwah kita, tak kala kita mengerjakan amal-amal soleh, tak kala kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka di situ butuh kesabaran. Kesabaran inilah yang dikatakan, apa itu sabar? Sabar adalah habsun nafsi ala man tukrah, menahan diri kita dari segala sesuatu yang kita benci. Misalnya ada seseorang, kalau dia mengerjakan salat, dia tidak suka salat, tapi dia paksa untuk bisa dia kerjakan salat, maka itulah sabar. Begitu juga seseorang meninggalkan perbuatan maksiat,
manusia tentu suka terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang memunculkan nafsunya, tapi dia tahan nafsunya untuk tidak mengerjakan perbuatan tersebut. Itulah sabar di dalam kemaksiatan, dalam maksiat, saya meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian juga seseorang ketika ditimpa musibah, ketika seseorang ditimpa musibah, semua manusia yang ditimpa musibah pasti dia benci kepada musibah tersebut. Maka orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan kebencian dia terhadap musibah itu. Maksudnya apa? Dia bisa rela, bisa ridha terhadap musibah yang diberikan Allah kepadanya. Maka itulah dikatakan dengan orang-orang sabar. Begitu juga di dalam kita mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan, kita dihina, kita diejek, pokoknya segala macam rintangan kita dapatkan, maka kita bersabar. Kita termasuk ke dalam orang-orang yang saling menasihatkan di dalam kesabaran. Dan apabila keempat hal yang sudah kita sebutkan tadi tertanam dalam diri kita, maka sungguh setiap waktu yang kita jalani, detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun, maka setiap waktu itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktu itu kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Maka Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ulaika allazi ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-faizu bil jannah, al-faizu fid dunya wal faizu fil akhirah. Dia beruntung di dunia dan juga dia beruntung di akhirat. Ini ceramah singkat yang semoga bermanfaat bagi pribadi saya. Apabila ada kesalahan dari setiap kata-kata yang saya sampaikan, semoga dimaklumi. Yang intinya kita hanya mengambil hikmah dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.